Halo teman baca, selamat pagi. Kenalin, nama saya Uni. Saya biasanya ada di sehari-hari, Anda bekerja bersama dengan tim di redaksi Intras Publishing. Nah, oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang nggak boleh dilewatkan dalam memulai kegiatan menulis. Yang pertama, kalau kita sering mendengar, kita harus menyusun kerangka tulisan atau kerangka karangan sebelum memulai menulis. Kenapa? Gambaran praktisnya seperti ini. Ketika kita ingin membuat layang-layang seimbang, kemudian dapat terbang tinggi dengan mulus, dan fondasinya juga kuat, kita harus membuat kerangkanya dulu kan. Nah, sama dengan untuk membuat si layang-layang itu dengan desain yang mulus dan dengan desain yang bisa terbang tinggi, seimbang. Nah, kita perlu membuat kerangka tulisan untuk membuat tulisan yang runtut, logis, sistematis, dan punya fondasi yang kuat. Nah, sebenarnya membuat kerangka tulisan ini bisa disebut sebagai langkah pra-menulis, langkah sebelum menulis. Nah, sebenarnya ada beberapa penulis yang tidak perlu membuat kerangka tulisan dulu karena mereka lebih nyaman untuk menuliskan gagasan mereka secara langsung, secara kasar, atau secara alur pikiran mereka sendiri. Jadi kerangka tulisan itu sudah ada di pikiran mereka. Tetapi bagi teman-teman yang baru memulai menulis atau bahkan yang sudah senior menulis pun, mereka cukup nyaman dengan membuat kerangka tulisan terlebih dahulu. Nah, agar bisa menyusun kerangka tulisan dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pasti harus memilih temanya dulu. Nah, tema apa yang ingin teman-teman tulis? Misalnya, katakanlah teman-teman mengambil tema belajar gitu ya. Nah, dari tema itu teman-teman bisa memulai untuk mengumpulkan bahan. Dari mana? Bisa dari siaran podcast yang sering teman-teman dengarkan. Teman-teman bisa menuliskan sumber podcast itu, kemudian bisa merekam podcastnya, kemudian menotulensikan, atau teman-teman bisa mengambil langsung dari majalah, dari surat kabar, online maupun offline, gitu. Nah, dari sumber yang teman-teman kumpulkan tadi, teman-teman bisa menarik lebih kecil lagi topik apa dari tema yang besar tadi itu yang mau teman-teman tulis. Misalnya dari tema belajar tadi, teman-teman setelah mendapatkan bahannya dan dikumpulkan, teman-teman bisa menyimpulkan, aku ingin menulis topik motivasi belajar. Misalnya dibentuk menjadi kalimat cara meningkatkan motivasi belajar gitu. Nah, dari topik yang sudah kita dapat tadi itu, teman-teman bisa memulai membayangkan di bab 1 nanti kira-kira saya ingin menulis tentang poin apa gitu. Misalnya kalau mau dibentuk di bab 1, bab 2, bab 3, berarti kita bayangkan dulu di bab 1 nanti kita mau menjelaskan tentang apa. Misalnya dari topik cara meningkatkan motivasi belajar tadi, di bab 1 kita bisa menulis pengertian belajar. Kemudian di bab 2 kita juga bisa menuliskan pengertian motivasi atau bisa digabung ya di bab 1 tadi. Dan kemudian kita lanjutkan di bab 3, misalnya kita mengambil keuntungan atau manfaat dari belajar gitu. Bisa kita memakai kalimat kita sendiri untuk menyusun kerangka karangan atau kerangka tulisan itu. Misalnya tadi itu kan pengertian belajar, tetapi kita juga bisa menuliskannya secara utuh dengan bentuk kalimat. Pengertian belajar atau definisi belajar menurut ahli siapa atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu. Sebenarnya tidak ada aturan paten untuk memakai kalimat bebas atau kalimat utuh, jadi itu tergantung pada kenyamanan teman-teman baca untuk menyusunnya gitu. Nah, di bab 4 kita bisa menuliskan misalnya cara meningkatkan motivasi belajar gitu. Biasanya di artikel-artikel itu hanya berhenti di cara meningkatkan motivasi belajar sesuai topiknya. Tetapi untuk menambah poin plus dalam tulisan, teman-teman bisa menambahkan poin lain di bab 5. Misalnya perbedaan antara belajar yang diiringi dengan motivasi yang tinggi dengan tanpa motivasi. Nah, itu akan menjadi poin plus di tulisan teman-teman baca.
Nah, kalau misalnya teman-teman baca saya nggak ingin bentuknya per bab tetapi per paragraf saja, berarti nggak apa-apa. Berarti tulisannya nanti lebih simpel, lebih praktis, tetapi tetap berisi. Jadi perbedaannya adalah kalau per paragraf, teman-teman nanti bisa menyusun kalimat di tiap-tiap kerangka tadi itu untuk mengembangkan paragraf. Misalnya, oke, di paragraf 1 nanti saya ingin menjelaskan tentang pengertian belajar dan pengertian motivasi, atau beda paragraf ya. Paragraf 1 tentang pengertian belajar, paragraf 2 tentang pengertian motivasi. Nah, baru di paragraf 3 bisa menjelaskan tentang keuntungan dari belajar tadi. Dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar, dan di paragraf terakhir teman-teman bisa menjelaskan di situ perbedaan antara proses belajar dengan motivasi tinggi dan tanpa motivasi sama sekali gitu. Nah, setelah kerangka itu jadi, teman-teman tinggal melanjutkan kerangka itu menjadi kalimat utuh. Gimana caranya mengembangkan kalimat-kalimat yang sudah kita susun dalam kerangka tadi menjadi paragraf? Itu kita akan pelajari di video selanjutnya. Selamat mencoba.